Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, kali ini kita akan membahas mengenai Hari Raya Idul Adha. Nah, sebelumnya, apa sih Hari Raya Idul Adha itu? Simak baik-baik ya penjelasan berikut ini. Hari Raya Idul Adha adalah hari besar agama Islam, disebut sebagai Hari Raya Haji karena tepat pada bulan Zulhijjah, di mana pada bulan ini umat Islam di seluruh dunia sedang menjalankan rukun Islam yang kelima, yaitu ibadah haji yang berada di Masjidil Haram. Hari Raya Idul Adha jatuh pada tanggal 10 Zulhijjah. Hari Raya Idul Adha juga disebut sebagai Hari Raya Kurban, karena pada hari itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesempatan kepada kita untuk lebih mendekatkan diri kepadanya. Bagi umat Islam yang belum mampu mengerjakan perjalanan haji, maka ia diberi kesempatan untuk berkurban, yaitu dengan menyembelih hewan kurban sebagai simbol ketakwaan dan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun perayaan Idul Adha mengisahkan tentang keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu ketika beliau mendapatkan ujian yang paling berat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengorbankan anaknya Nabi Ismail alaihissalam. Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji iman dan takwa Nabi Ibrahim alaihissalam melalui mimpinya agar beliau mengorbankan putranya yang dikala itu masih berusia 7 tahun. Putra beliau dikorbankan dan disembelih dengan menggunakan tangannya sendiri. Terdapat dalam Al-Quran tentang peristiwa penyembelihan tersebut, yaitu dalam Quran Surah Asy-Syaffat ayat 102. Karena ketaatan dan keikhlasan Nabi Ibrahim alaihissalam, Allah Subhanahu wa Ta'ala menggantikan putranya Nabi Ismail alaihissalam dengan seekor domba sebagai kurban, sebagaimana diterangkan dalam Quran Surah Asy-Syaffat ayat 107 sampai 1110. Pelaksanaan kurban dilakukan di bulan Zulhijjah pada penanggalan Islam, yakni pada tanggal 10 pada hari Nahar dan 11, 12, dan 13 pada hari Tasyrik, bertepatan dengan Hari Raya Idul Adha. Dan di hari-hari tersebut kita dilarang untuk berpuasa. Lalu, bagaimana pelaksanaan sholat Idul Adha? Sholat Idul Adha tahun 2020 akan berlangsung pada 10 Zulhijjah 1441 Hijriah atau 31 Juli 2020. Syarat serta rukun sholat Idul Adha tidak terlalu jauh berbeda dengan sholat Idul Fitri. Tidak terdapat azan serta iqomah yang mendahului kedua sholat tersebut. Begitu pula niat serta takbir dalam sholatnya. Pelaksanaan sholat Idul Adha dilakukan lebih awal dibandingkan sholat Idul Fitri. Sholat Idul Adha dimulai ketika matahari sudah setinggi tombak hingga waktu awal atau saat matahari bergeser ke arah barat. Hal tersebut dimaksudkan untuk memberikan kesempatan bagi masyarakat yang ingin melaksanakan kurban setelah sholat Idul Adha dilaksanakan. Sedangkan sholat Idul Fitri dilaksanakan lebih akhir untuk memberikan kesempatan bagi umat muslim yang belum menunaikan zakat fitrah. Kapan penyembelihan hewan kurban dilaksanakan? Menyembelih kurban dibolehkan setelah dilaksanakannya sholat Id atau di siang atau malam hari. Akan tetapi, disunnahkan menyembelihnya di siang hari agar lebih baik dalam penyembelihan, dan orang-orang miskin atau tidak mampu pun dapat hadir. Menyembelih hewan kurban hukumnya adalah sunnah muakkad. Untuk memilih hewan kurban, terdapat beberapa syarat sahnya hewan yang digunakan seperti berikut. Yang pertama, domba yang digunakan untuk berkurban harus berumur lebih atau sama dengan usia 1 tahun sempurna dan memasuki tahun yang kedua. Yang kedua,
Kambing dinyatakan sah apabila sudah berumur 2 tahun sempurna dan memasuki tahun yang ketiga. Yang ketiga, sapi untuk berkurban sah ketika sudah berumur 2 tahun sempurna dan memasuki tahun yang ketiga. Adapun syarat-syarat berkurban, yang pertama, cukup umur, dan yang kedua, sehat, tidak sakit, hilang, atau cacat sebagian tubuhnya. Dan adapun ketentuan berkurban, yang pertama, berkurban diniatkan karena Allah semata. Yang kedua, ketika menyembelih mengucapkan asma Allah. Yang ketiga, menyembelih dengan pisau yang tajam. Yang keempat, disembelih tepat di kerongkongan atau di leher. Yang kelima, disembelih oleh orang muslim itu sendiri. Tunggu ternak tersebut sampai mati sempurna, terputus urat leher yaitu hulkum atau jalan nafas, jalan makanan, wadah jain atau 2 urat nadi dan syaraf. Selain itu, beberapa hal harus diperhatikan sebelum memilih hewan kurban. Berikut adalah hal yang menyebabkan hewan kurban tidak sah. Antara lain, yang pertama, hewan yang salah satu matanya buta atau cacat. Yang kedua, binatang pincang atau salah satu kakinya. Yang ketiga, hewan yang sakit dan sangat kurus. Yang keempat, binatang yang terputus sebagian atau seluruh telinganya serta sebagian atau seluruh ekornya. Adapun adab-adab Hari Raya Idul Adha: 1. Mandi di hari raya. 2. Memakai wangi-wangian bagi laki-laki. 3. Memakai pakaian terbaik. 4. Tidak makan dan minum sebelum sholat Idul Adha. 5. Tidak ada azan dan iqamah sebelum sholat Idul Adha. 6. Berjalan kaki dengan penuh ketundukan. 7. Mengambil jalan yang berbeda tatkala pulang. 8. Bertakbir menuju tempat sholat. 9. Tidak ada sholat sunnah sebelum atau sesudah sholat Idul Adha. 10. Wanita haid tetap berangkat menuju lapangan. Untuk tempat pelaksanaan sholat Idul Adha, yang harus disiapkan ialah 1. Menyiapkan petugas untuk melakukan dan mengawasi penerapan protokol kesehatan di area tempat pelaksanaan sholat Idul Adha. 2. Melakukan pembersihan dan disinfeksi di area tempat pelaksanaan. 3. Membatasi jumlah pintu atau jalur keluar masuk tempat pelaksanaan, guna memudahkan penerapan dan pengawasan protokol kesehatan. 4. Menyediakan fasilitas cuci tangan, sabun, atau hand sanitizer di pintu atau jalur masuk dan keluar. 5. Menyediakan alat pengecekan suhu di pintu atau jalur masuk. Jika ditemukan jamaah dengan suhu badan lebih dari 37,5 derajat Celcius dengan 2 kali pemeriksaan, tidak diperkenankan memasuki area tempat pelaksanaan. 6. Menerapkan pembatasan jarak dengan memberikan tanda khusus minimal jarak 1 meter. 7. Mempersingkat pelaksanaan sholat dan khutbah Idul Adha tanpa mengurangi ketentuan syarat dan rukunnya. 8. Tidak mewadahi sumbangan atau sedekah jamaah dengan cara menjalankan kotak, karena berpindah-pindah tangan rawan terhadap penularan penyakit. Walaupun di tengah pandemi ini, bagi yang sholat Idul Adha dan beraktivitas di luar rumah tetap memperhatikan protokol kesehatan yang berlaku.